Oke, teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan dari soal nomor 5 sampai soal nomor ke-7. Soal nomor 5, soal pertama yaitu cari digit. Pertanyaannya, sebuah program digunakan untuk mencari nilai tertentu. Masukan terdiri dari dua bilangan positif x dan n, di mana nilai x itu kurang dari n. Kita harus tandai di sini hal yang penting. Setelah itu keluaran atau outputnya berupa boolean yang menyatakan apakah X terdapat dalam N. Apakah X terdapat dalam N. Misalnya teman-teman belum paham atau tidak paham soalnya, kita langsung lihat pola saja dari input output. Dimana kalau 2, ketika N-nya ini adalah X, ini N-nya 1, 2, 3, dia true. Kalau 8, ada 8 dia true, 4 tidak ada 4 dia false, 5 tidak ada 5 di sini, oke berarti false. Berarti kita cari contohnya 2, apakah angka 2 ini apakah ada dalam 1, 2, 3. Ternyata ada di sini. Kalau 5 dia ada di 1, 0, 0, 0, 0, apakah ada di sini? Tidak ada. Nah, cara carinya berarti kita pecah 1, 2, 3 menjadi 1, menjadi 2, menjadi 3. 1, 2, 3. Jika 2 sama dengan 3 berarti salah. Kita lanjut ke setelah ini. 3 berarti sudah coret. Cek 2 sama dengan 2 benar. Langsung di return. Di return outputnya adalah benar. Atau kalau dalam boolean yaitu true. Jadi caranya seperti apa? Berarti nomor 2 di sini, nomor 1 ini kita 2, contohnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, berarti kita pecah dengan cara 1, 2, 3 ini, 1, 2, 3 mod dengan, agar dapat sisa yang di akhir, mod dengan 10. 1, 2, 3, 123 mod dengan 10, sisa 3. Oke, kita cek 2 sama dengan 3, salah. Berarti dia lanjut, 3 ini anggaplah sudah tidak diperlukan. Berarti tinggal 1, 2 atau 12. 12 dapat dari mana? Berarti 1, 2, 3 di div dengan 10. 10 berarti kan 12. 123 bagi 10 kan 12. Nah, ketika sudah dapat 12, kita kan berarti cek lagi. 12 mod dengan 10. Oh, ternyata ini 2. Oh, ternyata ini sama kayak yang ini. Hanya beda, sama variabel tapi beda nilai value-nya aja. Di sini 12, ini 1, 2, 3. Oke, berarti sebenarnya sudah sampai sini, dia akan kembali lagi ke sini. Ini saya hapus saja ya. Oh ya, ini supaya lanjut. Dia akan balik lagi ke sini. Berarti sebenarnya algoritmanya tuh cuman 1, 2, 3 mod dengan 10. Terus hasil dari sebelumnya itu yang diminta ini di div dengan 10. Sebenarnya hanya dua algoritma ini aja. Hanya tinggal di loop. Setelah dapat ini dia ulang ke sini, setelah ini dia ulang ke sini sampai nilai yang dicari misalnya 2 itu ketika di ini di mod 10 hasilnya sama. Jadi ketika sudah dapat 2 seperti ini, oke, berarti kita cek 2 sama dengan 2. Oke, berarti benar, langsung di return true atau output benar. Kalau di sini kan return true. Jadi sebenarnya hanya butuh dua algoritma ini saja. Jadi looping itu hanya menemukan polanya, ternyata ini sama dengan di atas, berarti dia akan di loop sampai nilai yang dicari sama. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita langsung masuk contoh ke algoritmanya. The program pseudocode-nya, bukan apa namanya, golangnya. Oke, jadi di sini
masukkan nilai input seperti biasa, scan. Ini untuk nilai n. Oke, ini saya jelaskan sekali lagi bahwa ini berarti ini x, ini n. Berarti kita kalau tulis rumusnya, selalu ingat tulis rumusnya mod dengan 10. Setelah itu hasilnya ini sisa. Nanti cek sisa ini apakah sama dengan yang kita cari, sama dengan x. Setelah itu kalau jika tidak, ini jika benar, langsung kita menemukannya, kita langsung true. Jika salah, berarti x ini di div dengan 10. Maksudnya ini n ya, sorry. Ini n. Ini n. X ini hanya untuk mencari apakah sisa sama dengan x. Setelah itu diulang. Jadi rumusnya ini. Jadi looping itu hanya menemukan rumusnya dan diulang-ulang-ulang. Nah, seperti ini, masukkan nilai x, n. Setelah ini untuk mengecek variabel untuk menandai apakah x ditemukan. Jadi ini lebih besar dari 0. Misalnya karena ini lebih besar dari 0 karena 1, 2, 3. Jika kita pakai min 3, asumsi saja ini lebih besar dari 0. Dan setelah itu kita cek. Jika misalnya true, dia artinya ketemu. Jadi ini digit yang tadi, ini sama dengan yang tadi sisa ya. Sisa di sini, saya pakai digit, sisa. Jadi n mod dengan 10, sisanya dicek dengan x. If digit sama dengan sisanya sama dengan x, kita langsung found true. Found true artinya dia langsung keluar dari while ini atau perulangan ini. Ini pakai while ya, bukan dalam golang for, tapi kalau dalam pseudocode ini while. Karena kita tidak tahu kapan berhentinya. Setelah itu keluar, langsung print found. Jika misalnya salah, belum ada digit tidak sama dengan x, berarti kita hapus digit terakhir dengan cara di div dengan 10. Ini sama saja dengan n div 10, seperti itu. Atau dalam bagian ya berarti n sama dengan n bagi 10. Sama saja. Ini kita contoh. Kita ambil contoh 2 dan 1, 2, 3. 2, n-nya 1, 2, 3. Nah, true. Hasilnya true. Setelah itu misalnya 4 dan 1, 5, 9. Hasilnya harus false. Nah, benar. Oke, itu untuk nomor 5. Nomor 6 saya akan lanjut. Gerbang tol, soal gerbang tol. Seorang mahasiswa sedang membuat aplikasi monitoring kendaraan yang dipasang pada gerbang tol Bobatu. Terdapat 3 tipe kendaraan yang melintas, yaitu kendaraan tipe A, tipe B, tipe C. Berarti masukan terdiri dari A, B, C, dipisahkan oleh spasi. Masukan berakhir bila karakter tidak valid. Berarti selain A, selain B, selain C, langsung keluar dari while-nya. Sudah pasti keluar dari while-nya. Ini pakai while, sudah pasti pakai while karena kita tidak tahu kapan berakhirnya. Keluaran, ini menyatakan banyaknya kendaraan. Oke, berarti intinya di sini kita pakai while. While ketika input kita, contohnya input di sini misalnya input gitu. Input while dia harus A atau or di sini, atau input dia harus ini sama dengan input sama dengan B, atau or input sama dengan C. Selain itu dia akan keluar. Sudah, ini untuk perulangannya. Dan setelah tahu ini perulangannya, kita masukkan ini beberapa ABC. Jadi
tinggal ketika kita sudah tahu perulangannya, kita tinggal masuk ke algoritmanya, algoritma yang mengecek misalnya dia A atau B atau C. Jika if inputan sama dengan A, ya berarti count A untuk menghitung jumlah A berarti dari count A sendiri plus dengan 1. Jadi ketika dia menemukan A, dia plus 1. Plus 1 dengan variabel yang sebelumnya, berarti count A juga. Sama dengan count A juga. Sama dengan B. Ketika ketemu B, tambah 1. Ketemu C, tambah 1. Jadi diulang. Dia akan masuk ke sini lagi, inputan misalnya B. Berarti dia cari if inputan sama dengan A, oke, ternyata salah. Input B, oke, ternyata benar, berarti plus 1 sampai masukan itu selain A, B, atau C. Berarti bisa tanda seru, tanda tanya, bisa E, bisa F, intinya selain A, B, C. Gitu, itu konsep dasarnya untuk paham. Jadi ini contohnya. Ini sudah ada count A, count B, count C. Jadi sebenarnya di sini pakai karakter juga bisa, tapi saya di sini pakai string saja supaya lebih paham dulu. Jadi ini seperti biasa untuk input A atau B atau C. Setelah itu untuk ambil inputnya kita masuk di ini while, tapi dalam golong for ya, while. Jika di sini char ini adalah inputannya. Jika inputannya sama dengan A atau B atau C, dia masuk. Jika E, F, Z, dia tidak masuk. Jadi, jika A, B, atau C masuk, setelah itu inputannya berarti kan pasti salah satu. Makanya if, else if, else if. Jika A berarti count A plus plus, atau penulisannya seperti ini. Plus 1. Ini sama saja dengan count B plus dengan 1. Ini sama, count C sama dengan count C, plus 1. Nah, sama saja ya. Seperti itu, tambah, dan di sini harus ada inputan supaya dia masuk lagi ke looping. Oke, contohnya inputan terakhir itu E. Oke, selesai. Berarti kita tinggal print. Tipe A, tipe B, tipe C. Oh, sorry. Di sini error 17 ada. Oh ya, lupa sama dengan sini. Sorry. Oke. ABC contohnya di sini A sama dengan A. Oke, maksud teman-teman, misalnya saya enter di sini, ini sama saja dengan ini ya. Enter itu sama dengan spasi ya. Enter sama dengan spasi A, B, C, E. Berarti kalau kita lihat di sini A itu sebanyak 3, B sama dengan 1, C itu 1. Ya, benar kan? Oke, itu untuk nomor 6. Dan terakhir, nomor 7, temperatur. Sebuah sensor temperatur perlu dipasang di suatu lab rahasia, merekam data statistik. Buatlah aplikasi. Masukan terdiri dari beberapa bilangan bulat yang dipisahkan oleh spasi. Di mana dipisahkan oleh spasi ini artinya sama saja dengan enter ya. Enter, bilangan ini menyatakan temperatur yang dimasukkan akan berakhir apabila 0 sebanyak 2 kali berturut-turut. Berarti kita bakal cek misalnya 5, 7, 0, 1, di sini bakal berlanjut karena di sini bukan 0. Dia akan mengecek sebelumnya 0, tapi sekarang bukan 0. Berarti dia lanjut 0. Setelah itu 0 ini akan mengecek
sebelumnya 0 dan sekarang 0, berarti dia bakal keluar atau bakal berakhir programnya. Nah, caranya berarti kita masukkan ini seperti biasa, seperti tadi itu inputan, masuk, 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 0 dan 0. Ini konsepnya, prinsipnya kita awal masuk dia menjadi min dan juga menjadi max. Setelah itu dia membandingkan, oke, ternyata dia bandingkan dengan ini. Nanti dia bandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi misalnya 2, 5, 9. 2 berarti jadi min dan juga max. Setelah itu 5 masuk. 5 dia akan mengecek. Dia akan mengecek dengan 2 berarti 5 yang jadi max. Setelah 9 dia akan mengecek apakah dia lebih besar daripada 5 atau lebih kecil daripada yang min max. Bukan yang sebelumnya ya, bukan mengecek dengan sebelumnya, tapi mengecek dengan min maxnya. 9 tadi kan 5 berarti max sekarang 9 tapi minnya tetap 2. Seperti itu. Lanjut. Itu untuk min maxnya. Setelah itu rata-ratanya kita tinggal tambah ini terus dibagi dengan count sampai yang sini. Jadi 0 di sini terakhir ini hanya untuk end program. Jadi tidak usah dihitung. Ini berarti 5 nanti ditambah 0. N yang ini, 0 yang ini tidak usah dihitung. Jadi kita sudah dapat konsepnya. Ya berarti kita tinggal masuk ke algoritmanya. Dimana ini ada highest, lowest, sum dengan count. Setelah itu ini print temperatur. Ini for di sini saya pakai while, dimana saya akan scan atau input numbernya. Setelah itu dia bakal ngecek apakah number ini sama dengan 0. Dia akan zero straight-nya itu ditambah, berarti misalnya plus itu sama dengan yang tadi, zero straight plus dengan 1. Artinya awalnya 0, dia akan tambah dengan 1. Misalnya sudah dengan 1 di sini, dia bakal ulang ke atas, ternyata tambah, sama dengan 1, dia langsung break, dia keluar dari program. Jadi, ini sama dengan 0, ini untuk keluar dari program. Kalau misalnya tidak masuk ke sini, zero strike-nya bakal ngulang dari 0. Setelah itu, ini if count, hitung statistik, abaikan 0 terakhir, dimana if count 0, ini bakal masuk highest dan juga lowest. Dan masuk di sini else, kita perbaharui yang seperti tadi saya jelaskan, dimana jika dia lebih besar daripada highest, dia yang bakal highest sekarang, yang paling max sekarang. Jika dia lebih kecil daripada yang min, berarti dia bakal masuk yang min. Setelah itu kita tambahkan nilainya agar kita tahu jumlah elemennya. Jumlah elemen supaya untuk rata-rata nanti dibagi. Setelah itu ini sama count plus plus, dimana count ditambah count plus 1. Setelah itu ini untuk menghitung rata-rata, ini saya pakai ini ya, average, dimana sum itu sum artinya yang tadi seperti ini, 2 tambah 5 tambah 9 tambah 0 tambah 3. Setelah itu dibagi dengan count. Countnya yang tadi, count plus plus, jadi ditambah 1 ditambah 1. Ini count tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 untuk menghitung nilai rata-ratanya. Jadi ini menghitung rata-ratanya karena di contoh soal ini memakai desimal, jadi saya pakai float di sini. Sudah. Contohnya misalnya 4, 5, ini sama dengan enter ya, 4, 5, 7, 8, dan juga 3, 0,
1, 0, 0, 0, 0. Berhenti. Terendah 0. Oke, misalnya 1, 2, 3. 0, 0, 0. 3, 0. Kita ambil contoh lagi, misalnya di sini ada min 2 ya. Ada min 2. 4, 9, min 2, 0, 0. Ya, seperti itu. Jadi sudah pasti, jika tidak ada min, pasti terendah sudah pasti 0. Jika ada min, ya min tersebut. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan soal nomor 5, 6, dan 7. Thank you.